Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa, yaitu Profesor Dr. Sahrul Ramadan MPD dan Dr. Tresalina SPD MPD. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1, saya adalah Syafira dan rekan saya Susi Susilawati akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dan desain kurikulum. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengembangan kurikulum dan desain kurikulum terdiri atas 3 subbab. Yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum, dan disiplin kurikulum, disiplin ilmu berbasis masyarakat. Pada hakikat kurikulum terbagi 4 subbab. Yang pertama, pengenalan kurikulum. Yang kedua, sifat alami kurikulum. Yang ketiga, karakteristik kurikulum dan persyaratan kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum terdiri dari pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu ada desain kurikulum, disiplin ilmu, dan berbasis masyarakat terdiri dari 8 subbab. Yang pertama, desain kurikulum. Yang kedua, terminologi. Yang ketiga, proses desain kurikulum. Yang keempat, kekuatan desain. Yang kelima, desain yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, rancangan yang berpusat pada masalah. Yang ketujuh, desain tematik. Dan yang ke-8, desain masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan kurikulum. Mungkin kata kurikulum tidak asing lagi bagi kita sebagai calon pendidik atau sebagai seorang yang berpendidikan. Kurikulum itu merupakan hal yang sangat penting bagi guru yang profesional. Lebih dari 2 dekade studi tentang kurikulum telah menjadi bagian dari program pendidikan guru di Australia. Dan semua guru prajabatan telah akrab dengan konsep dan kurikulum dalam beberapa cara. Demikian pula dengan guru yang sedang melaksanakan kuliah pasca sarjana dan pengembangan aktivitas keprofesionalannya atau program profesi guru telah terekspos ke konsep asosiasi kurikulum, dan dalam beberapa tahun terakhir telah cukup sering digunakan di media dan di komunitas secara umum. Ketika para guru sadar tentang masalah kurikulum, contohnya mereka mengatasi materi substantif sekolah yang mana mungkin ekspresi dari pertanyaan istilah-istilah fundamental kurikulum seperti apa yang harus diajar, bagaimana mengajar, kapan mengajar, apa dampak dari pengajaran. Nah, pertanyaan itu semua tidak akan terjawab jika tidak menggunakan kurikulum yang kita gunakan. Selanjutnya, sifat alami kurikulum. Banyak orang menganggap istilah kurikulum agak membingungkan. Bagaimanapun mereka berpendapat itu digunakan dalam berbagai cara. Misalnya penggunaan istilah yang umum mengacu pada kurikulum sekolah yang menggabungkan semua pembelajaran terencana yang ditawarkan oleh sekolah. Namun, penggunaan istilah yang sama diterima adalah untuk membicarakan kurikulum sekolah rendah atau disebut juga dengan K10 atau kurikulum 2010. Selanjutnya, karakteristik kurikulum. Dari Stuber tahun 1985, Grace dan Purple tahun 1988, Saylor, Alexander dan Lewis tahun 1981, Marsh dan Stafford tahun 1988, Smith dan Lovat tahun 1991, dan referensi lain yang ditunjukkan dalam daftar referensi. Karakteristik seperti itu juga dapat memfasilitasi
memfasilitasi pemahaman tentang definisi yang berbeda. Pilihan karakter itu meliputi yang pertama, kurikulum sebagai materi pelajaran. Inilah citra kurikulum yang paling tradisi yang menggambarkan sebagai penggabungan materi pelajaran untuk membentuk suatu isi yang akan diajarkan. Yang kedua ada kurikulum sebagai pengalaman, yaitu gambaran yang lebih baru, dan kurikulum sebagai himpunan pengalaman yang ditemui para tim dalam konteks pendidikan. Selanjutnya kita masuk prasyarat kurikulum. Untuk menjadi guru yang tanggap dan pandai berbicara, guru perlu bertukar pikiran dengan kurikulum yang akan mempengaruhi praktek profesi dan ekspektasi orang lain terhadap mereka. Dan sebagai guru yang profesional diharapkan untuk mengembangkan konstruksi kurikulum. Menurut Karen Zumwalt tahun 1989, halaman 176. Salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi pengembang kurikulum pada tahap paling awal dari pekerjaan mereka adalah di mana untuk memulai. Sekilas hal ini mungkin terlihat hampir tidak menjadi masalah di awal, tetapi semakin kita mempelajari pengembangan kurikulum, semakin kita melihat kesulitan yang terlibat. Bab ini akan membahas masalah mana dan bagaimana memulai pengembangan kurikulum dan faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum. Titik awal untuk setiap pengembangan kurikulum adalah seleksi atau partisipasi dari individu-individu yang menyusun apa yang disebut tim pengembangan kurikulum. Ini adalah sekelompok orang yang akan merancang kurikulum yang dibutuhkan dan dalam banyak situasi melihatnya diimplementasikan ke dalam praktik. Tim tersebut dapat terdiri dari kelompok guru yang melaksanakan inisiatif kurikulum berbasis sekolah, silabus mata pelajaran, atau komite kurikulum yang membangun kursus masuk perguruan tinggi, sekelompok guru dan konsultan yang mengembangkan kursus non perguruan tinggi kelas 11 atau 12, staf, TAFE, dan perwakilan industri yang merancang kursus perdagangan atau bahkan sekelompok staf tersier yang pembangunan unit atau mata kuliah baru untuk mahasiswa. Dalam semua kasus dan bahkan dalam contoh di mana pengembangan kurikulum dilakukan oleh seorang individu. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Susilawati. Kepada Susi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum disiplin ilmu berbasis masyarakat. Itu ada 9. Yang pertama ada desain kurikulum. Perencanaan dan desain kurikulum adalah bahan awal yang penting dalam proses pengembangan kurikulum. Membahas konsep perencanaan dan desain kurikulum, bagaimana mereka menjadi bagian integral dari proses pengembangan kurikulum dan apa arti bagi pengembangan kurikulum. Yang kedua ada terminologi. Yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum adalah proses di mana kurikulum berkembang, membuka konseptualisasi dan mengatur fitur-fitur kurikulum yang mereka inginkan untuk membangun, melibatkan analisis yang luas dari maksud dan perluasan kurikulum, apa yang ingin dicapai, mengkonseptualisasikan desain kurikulum, mengatur urutan pengembangan atau bagaimana menyusun kurikulum dan mengatur proses implementasi dan evaluasi. Yang ketiga ada proses desain kurikulum. Dari mana proses desain kurikulum dimulai? Dalam fase proses kurikulum dari model pengembangan kurikulum yang dibahas di bab 3, menemukan pengembangan kurikulum berkumpul untuk mempersiapkan fase pengembangan atau
konstruksi kurikulum dalam model melibatkan bahwa pengujian konsepsi kurikulum dan dasar-dasar kurikulum yang telah mempengaruhi mengembangkan kurikulum merupakan pertimbangan penting untuk dibuat. Yang keempat, ada kekuatan desain. Dua gaya utama yang digunakan dalam organisasi kurikulum adalah dimensi integrasi horizontal dan vertikal. Biasanya dibahas secara mendalam, khususnya dalam hal pengorganisasian konten. Sebagai arsitektur konten pada tingkatan yang lebih luas, kekuatan ini dapat diekstrapolasi untuk memfasilitasi organisasi kurikulum secara umum. Organisasi horizontal sering disebut sebagai ruang lingkup atau horizontal integrasi, berkaitan dengan penataan komponen kurikulum pada saat titik waktu. Ini menanyakan misalnya apa hubungan antara kimia, biologi, fisika, dan geologi dalam kurikulum sains sekolah menengah. Yang kelima, ada desain kurikulum. Desain kurikulum sekolah telah dibedakan atas dasar bagaimana materi pembelajaran disampaikan, penekanan instruksional, sementara kebanyakan menekankan materi pelajaran apa yang disampaikan, penekanan kurikulum. Dalam buku ini menekankan pendekatan kurikulum. Memang ini bisa dibilang cara yang paling umum dan bermanfaat dari desain kurikulum konseptualisasi menurut Smith, Stanley, dan Sores 1950. Yang keenam, ada desain yang berpusat pada peserta didik. Pendukung desain kurikulum ini umumnya memandang masyarakat dalam istilah demokratis dan memandang individu sebagai secara alami baik. Oleh karena itu, desain yang berpusat pada peserta didik menekankan pada pengembangan individu dan pendekatan mereka untuk mengatur kurikulum muncul dari kebutuhan, minat, dan tujuan siswa. Akibatnya ada dua perbedaan penting antara ini dan desain berpusat pada subjek. Yang pertama, ada desain yang berpusat pada lemmer mengambil isyarat organisasi mereka dari kebutuhan masing-masing siswa daripada kumpul materi pembelajaran. Yang kedua, akibatnya desain yang berpusat pada peserta didik biasanya tidak direncanakan seperti desain lainnya, karena mereka berkembang dari interaksi guru siswa dalam kaitannya dengan tugas-tugas pembelajarannya. Yang ketujuh, ada rancangan yang berpusat pada masalah. Rancangan yang berpusat pada masalah, kurikulum ini merancang para peserta didik untuk memusatkan perhatian mereka pada berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang bersifat individual dan sosial. Yang ke-8, ada desain tematik. Argumen untuk desain tematik didasarkan pada kesempurnaan desain kurikulum dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai, yang mencerminkan apa yang kita alami dalam kehidupan nyata. Sebuah desain kurikulum harus disarankan mencerminkan jenis pengalaman yang ditemui dalam hidup agar berguna dan bermakna. Desain berdasarkan basis non-realistis seperti mata pelajaran, disiplin akademis, bidang luas, dan lain sebagainya. Jauh dari kenyataan, dari persepsi siswa tentang apa yang perlu mereka pelajari. Sebaiknya pendekatan tematik yang berguna dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ke-9, ada desain masalah. Pendekatan kurikulum ini berpendapat bahwa peserta didik harus menghadapi masalah kehidupan nyata substansi untuk memahami dunia. Seperti pendekatan tematik, desain yang berpusat pada masalah memperdebatkan dasar yang lebih bermakna bagi desain kurikulum untuk melibatkan peserta didik dalam apa yang mereka anggap relevan. Kurikulum akan dirancang agar siswa dapat mempelajari masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang yang bersifat individual dan kelompok. Penekanan dalam kurikulum desain adalah menyelesaikan masalah untuk
kepuasan belajar, misalnya apa yang dapat kita lakukan tentang polusi udara di jeruk kita. Yang kedua, bagaimana remaja bisa hidup rukun di rumah. Yang ketiga, misalnya haruskah jalan bebas hambatan baru dibangun untuk mengatasi masalah lalu lintas di daerah kita. Yang keempat, bisakah konflik di Irlandia Utara diselesaikan? Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Penyampaian materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.